Halo, selamat malam Mbak Ayu. Ya, selamat malam. Suara saya bisa terdengar. Terdengar sangat jelas dan manis. Weh. Ya. Jadi pemateri kita selanjutnya ini adalah Mbak Sri Rahayu yang merupakan praktisi PAUD, pegiat literasi, juga fasilitator ibu penggerak. Waduh, kalau saya harus membacakan satu-satu nih tentang Mbak Ayu, nampaknya banyak ya Mbak Ayu ya. Jadi Mbak Ayu ini sangat aktif sekali di bidang pendidikan pastinya. Kita udah tahu lah ya Mbak Ayu ini juga trainer dari Red Anting Award, terus juga pengelola TK dan bimbel, English tutor, narasumber berbagai praktik. Aduh, kalau saya harus bacakan ini sangat banyak. Harus sering-sering lihat IG-nya Mbak Ayu ya, biar kita lebih kenal dengan Korwil kita. Kita langsung aja ke materi yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu malam ini, yaitu konsep dasar PAUD, perkembangan dan cara belajar anak usia dini. Benar ya Mbak Ayu ya, Ya, materinya betul. malam ini? Ya, Oke, betul sekali. langsung saya persilahkan kepada Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu yang bersedia sampai detik ini untuk menyaksikan sama-sama di sini kami dari Ibu Penggerak Regional Sumatera Kalimantan ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Founder, Ibu Founder yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan kita sama-sama sharing di sini. Nah, saya izin share layar dulu ya. Oke, apakah telah tampil layarnya? Oke, ada Mbak Ayu. Oke, baik. Jadi pada malam ini saya kebagian tugas untuk menyampaikan paparan tentang konsep pendidikan anak usia dini, perkembangan anak usia dini, dan cara belajar anak usia dini. Baik, kita langsung saja untuk lebih mengefektifkan waktu. Nah, jadi ibu-ibu ketika mendengar kata PAUD atau anak usia dini, apa yang terlintas di benak ibu-ibu? Atau ketika ada pernyataan, anakku masih di PAUD kok, bukan TK, seperti itu ya. Oh, perkembangan dan pertumbuhan itu beda. Atau calistung boleh kok di PAUD, calistung tidak boleh di PAUD. Nah, apakah yang ada di benak ibu-ibu ketika mendengar pernyataan tersebut? Nah, jadi malam ini kita akan sharing bersama untuk menyampaikan hal tersebut ya. Ada 3 hal yang menjadi highlight dalam paparan malam ini. Yang pertama tentang konsep PAUD, kemudian bagaimana perkembangan anak usia dini itu, serta bagaimana cara belajarnya. Baik, kita langsung saja. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, tentang konsep pendidikan anak usia dini, maka yang harus kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi ibu-ibu, pendidikan anak usia dini itu dikategorikan menjadi 3 ya, PAUD formal, kemudian PAUD non formal, dan PAUD informal. Untuk PAUD formal itu apa saja? TK, kemudian RA bagi yang di bawah Kemenak, kemudian kalau misalnya di bawah Yayasan Muhammadiyah ada Aisyah Bustanul Atfal. Nah, itu ya bagian dari PAUD formal. Kemudian untuk non formal apa saja? Ada kelompok bermain dan sejenisnya, penitipan anak, kemudian TPQ, BKB, pos PAUD atau posyandu ya, itu bagian dari PAUD juga, tetapi non formal. Nah, kemudian pendidikan keluarga itu juga bagian dari PAUD, tetapi dia informal. Nah, karena saat ini kita berada di bawah payung Sidina, kita concernnya lebih ke orang tua. Maka kita akan lebih membahas bagaimana sih pendidikan anak usia dini untuk jenis informal ini ya, sehingga kita dari rumah bisa membersamai anak kita, terutama anak kita yang masih berusia 0 sampai 8 tahun seperti itu ya. Nah, jadi walaupun anak kita sudah kita masukkan di lembaga pendidikan anak usia dini, itu hanya 25% mendapatkan stimulasi dari pendidikan anak usia dini yang
menjadi pilihan kita. Nah, yang paling banyak adalah 75% di sekolah. Karena ya secara sistematis waktu, ketika 900 menit dulu di kurikulum 2013 itu, dari 900 menit itu hanya 75%-nya, hanya 25%-nya, maaf, anak itu berada di PAUD mendapatkan stimulasi. Dan sekarang di kurikulum Merdeka itu dari 1035 menit waktu juga sama, hanya 25%-nya anak bisa mendapatkan stimulasi di pendidikan anak usia dini. Mengapa? Karena berdasarkan kurikulum itu ya, minimal 60 menit dalam 1 minggu itu untuk anak kelompok bermain 2-4 tahun. Dan untuk anak TK, PAUD Pharma itu hanya 3 jam, 3 jam itu 180 ya, atau 210 menit untuk mendapatkan stimulasi di PAUD. Nah, selebihnya tentunya ada di keluarga. Nah, jika kita tidak membekali diri kita ya, terutama kita ibu, karena walaupun kata makalah Arab itu ibu adalah madrasah utama dan bapak adalah kepala sekolahnya, tetapi yang lebih banyak berkecimpung kesehariannya tentunya ibu ya, seperti itu. Nah, maka kita harus belajar. Saya mengutip dari Kak Isti ya, co-founder kita, kata beliau, tidak usah diajari parenting ibu-ibu itu, tapi diberikan sosialisasi atau berikan ilmu apa saja. Karena ketika seorang ibu itu telah mempunyai wawasan dan pengalaman banyak, maka dia pun akan dengan sendirinya bisa memberikan style parentingnya yang terbaik untuk anaknya ya, untuk versinya gitu. Nah, baik, selanjutnya suaranya bisa tampil? Tampil, Mbak. Iya. Nah, ini tentang perkembangan anak usia dini ya. Maaf, suaranya tidak ada ya? Sudah, Kak, sudah ada. Oh, sudah. Mulai nggak ada suaranya, Kak Ayu. Suaranya tidak ada ya? Iya, nggak kedengaran, Mbak Ayu, untuk videonya. Video nggak. aja Kak yang ada, nggak ada Oh, suara. oke. Sebentar aku coba ulang ya. Pertumbuhan merupakan Sekarang gimana? bertambahnya ukuran berat badan, tinggi Sudah, Kak, sudah. kepala. Pertumbuhan akan berkembang dengan pesat sesuai dengan asupan gizi dan stimulasi yang dilakukan. Untuk mengukur pertumbuhan anak usia dini, orang tua atau guru PAUD dapat mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang dilakukan setiap bulannya. Jika berat badan tidak naik, atau berat badan turun, atau berat badan naik berlebihan dalam jangka waktu 2 bulan berturut-turut, sehingga tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya, segera lakukan konsultasi dengan puskesmas atau dokter anak. Perkembangan adalah perubahan fungsi yang dimiliki oleh anak mulai dari terlentang, tengkurap, duduk, berdiri, dan berjalan. Untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan anak sebagai tahap awal dapat menggunakan deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK) atau kuesioner Prescreening Perkembangan (KPSP) yang selama ini dapat dilakukan oleh kader posyandu atau guru PAUD yang terlatih. Oke, nah baik ibu-ibu. Nah, tadi saya memutarkan salah satu video ya, video yang menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Jadi bisa kita ketahui bahwa pertumbuhan itu lebih concernnya ke fisik ya. Dan jadi dari anak
dilahirkan itu dia belajar tengkurap, kemudian berdiri, berpegangan, berjalan sampai dengan dia berlari. Nah, sedangkan perkembangan itu dia lebih kepada quality ya. Jadi misalnya ketika anak umur 3 bulan dia sudah babbling seperti itu ya suaranya. Kemudian ketika dia umur 6 bulan sudah bisa menyebutkan misalnya semacam bunyi seperti itu ya. Nah, itu lebih concern ke perkembangannya. Jadi ini menjawab tadi pertanyaan yang pertama ya, bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu adalah hal yang berbeda. Selanjutnya, nah jadi perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini ini ya tidak serta-merta ketika dimulainya ketika anak lahir saja ya, tetapi seperti yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya bahwa jauh sebelum anak itu lahir, anak telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan bahkan otak itu telah mulai bertumbuh ya, bertumbuh dan berkembang itu sejak masa 1000 hari HPK, seperti itu. Dimulai dari 270 hari ketika dalam kandungan, kemudian 1 tahun kelahiran sampai dengan 2 tahun kelahiran. Dan di sini juga di flyernya sudah saya berikan foto ya, perkembangan otak anak dari usia kehamilan 2 minggu itu sudah 100 gram ya. Nah, kemudian hingga nanti dia lahir, kemudian berusia 18 bulan, 36 bulan, sampai dengan dewasa. Dan Ahli Saraf itu mengatakan perkembangan di golden age-nya di 0 sampai 8 tahun itu ya, itu sangat pesat. Nah, ini penting sekali kita sebagai orang tua memberikan stimulasi dan gizi yang terbaik kepada anak. Nah, jadi mengapa stimulasi dan gizi ini sangat penting? Karena jika kita hanya memberikan asupan makanan, makanannya selalu bergizi, seperti itu ya. Kemudian tanpa diberikan stimulasi, tanpa diberikan rangsangan, tanpa anak itu misalnya tidak pernah diajak bicara seperti itu ya, tidak pernah dikenalkan sesuatu sesuai dengan milestone perkembangannya, maka itu juga it's nothing, itu tidak akan memberikan hasil apapun seperti itu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan anak usia dini itu dimulai dari masa kandungan. Dan begitu pun juga ketika fisiknya, otaknya berkembang, perkembangannya pun secara kemampuan juga akan berkembang. Jika kita memberikan stimulasi terbaik dan gizi terbaik, maka perkembangannya pun bisa optimal, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara cara belajar anak usia dini ya, itu erat sekali dengan bermain. Nah, bermain ini juga bahasa lainnya di pendidikan anak usia dini itu adalah stimulasi. Maaf ya saya typo, stimulasi. Jadi sebenarnya stimulasi. Nah, di flyernya sudah bisa dibaca ya. Apa sih sebenarnya pengertian dari stimulasi atau bermain di sini? Nah, kita katakan bahwa disimpulkan oleh ahli ini, stimulasi atau bermain yang bisa diterapkan kepada anak usia dini itu adalah suatu kegiatan yang memang dia senangi, memang disenangi dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Dan ini juga cara yang paling alami untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Makanya ya kalau di pendidikan anak usia dini itu kita familiarnya dengan merdeka bermain seperti itu ya. Itu bahasa lain dari merdeka belajar. Nah, jadi di sini ya kita sebagai orang tua penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih konsep pembelajaran anak usia dini itu yang memang benar-benar sesuai dengan usianya, tahap perkembangannya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini saya simpulkan ada beberapa hal yang menjadi prinsip pembelajaran anak usia dini. Dan ini juga terdapat di Permendikbud nomor 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
dan juga terdapat di Permendikbud 146 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Dan meskipun saat ini ya kurikulum Merdeka telah diberlakukan di beberapa pendidikan anak usia dini, namun concernnya acuannya tetap ke STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Mengapa? Karena di STPPA itu telah diatur anak dari rentang usia sekian sampai kesekian, misalnya lingkup perkembangan nilai agama dan moralnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, jadi selama ini mungkin kita banyak mendengar istilah ya, belajar sambil bermain, kemudian belajar ya bermain, seperti itu. Nah, sebenarnya bahasa yang tepat itu adalah belajar melalui bermain. Nah, jadi sebenarnya anak usia dini itu sedang belajar. Bagaimana dia belajar? Apakah harus selalu memegang pensil? Harus selalu disodorkan kertas? Tentu tidak ya. Nah, misalnya anak usia dini berjalan-jalan ya ke suatu tempat seperti itu ya. Kemudian dia menemukan kupu-kupu. Lalu kita bertanya, wah, apa ya itu ya? Binatang apa? Nah, dia mengatakan kupu-kupu. Nah, itu dia sudah belajar. Dia bermain. Mainnya apa? Bermain di lingkungan sekitarnya, mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan ketika anak bisa menyebutkan kata kupu-kupu, itu dia secara perkembangan bahasanya dia telah mencapai milestone perkembangan bahasa ekspresif. Artinya ketika orang tua menanyakan sesuatu, dia bisa menjawab dengan tepat, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita sebagai orang tua merancang pembelajaran dari rumah lagi ya. Nah, tentunya berorientasi kepada kebutuhan anak dan sesuai dengan perkembangan anak tadi. Nah, misalnya kita bingung, di mana sih cara kita mengetahui anak umur sekian, seharusnya kita berikan stimulasi atau pembelajaran yang seperti ini. Nah, bisa dilihat di Permendikbud 137 tahun 2014. Nah, ini telah diklasifikasikan ya, untuk anak usia dini itu, untuk yang PAUD formal dia 2 sampai 4 tahun. 4 sampai 6 tahun. Kemudian yang non formalnya 2 sampai 4 tahun. Nah, kemudian apalagi sih selain dua hal tadi? Nah, tentunya pengembangan nilai-nilai karakter dan pengembangan kecakapan hidup. Nah, salah satu cara sederhananya kita bisa membacakan buku ya kepada anak. Jadi menurut saya cara yang sangat efektif dengan bercerita seperti itu ya. Kita menyampaikan suatu nilai, misalnya tentang nilai kejujuran. Kita bisa bacakan buku. Apalagi sekarang ya, bacaan-bacaan yang bermutu itu sudah sangat banyak. Tinggal kita saja sebagai orang tua bisa memilih sesuai dengan jenjang usia anak. Ada CB, kemudian ada Let's Read juga. Nah, kita tidak mesti buku fisik ya, dari handphone pun kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian tentunya seperti yang saya paparkan sebelumnya, ketika ada Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, ada Merdeka Bermain. Jadi ketika kita merancang kegiatan pembelajaran itu, sebaiknya dalam sehari itu kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Tidak hanya langsung, nah kita hari ini main ini ya, tidak ya, tapi kita rancang, kemudian kita display, kemudian berikan kepada anak. Nah, hari ini Bunda punya 3 kegiatan main nih, atau hari ini kita main Play-Doh, kita mau membuat apa ya? Atau kita mau main kertas, kita mau bikin apa ya dari kertas. Nah, sehingga anak terstimulasi untuk berpikir, oh dari Play-Doh aku bisa bikin apa ya? Oh dari kertas aku bisa bikin apa ya? Sehingga satu kegiatan main itu bisa untuk menstimulus 6 aspek perkembangan anak. Nah, apa saja 6 aspek tersebut? Yang pertama, nilai agama dan moral. Kemudian fisik motoriknya, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah begini cara sederhananya, kesimpulannya bahwa kita sebagai orang tua bisa menyelenggarakan PAUD from home. Jadi dari rumah kita bisa merancang kegiatan bermain sesuai dengan usia anak. Nih contohnya, anak kita saat ini misalnya usianya 2 atau 3 tahun, maka kita pilih. Nah, salah satunya
STPPE anak usia 2-3 tahun itu pada motorik halus melipat kain atau kertas meskipun belum rapi. Kemudian selanjutnya lagi untuk kognitifnya, jadi kognitif itu terbagi 3 ya, ada pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolis. Nah, misalnya pada berpikir logis mengenal 3 macam bentuk. Nah, ketika mengenalkan bentuk pada anak, kita tidak langsung blok banyak bentuknya ya, tetapi mulai bentuk segi 4 dulu misalnya. Nah, ini praktik baiknya yang saya terapkan kepada anak saya. Nah, misalnya saya mengajak dia melipat kertas, karena saat itu dia lebih memilih kertas ketimbang kain ya, karena mungkin kertas itu lebih mudah ya ketika dilipat begini bisa terbentuk. Sedangkan kain misalnya ketiup angin bisa terbuka. Nah, jadi pada saat itu dia memilih kertas untuk dilipat. Apapun bentuknya kita biarkan karena itu bagian dari pembelajaran dia. Nah, kemudian juga saat itu saya mengenalkan bentuk, tapi bentuknya masih bentuk segi 4 saja ya. Kemudian karena alhamdulillah dia sudah bisa mengenal warna, jadi saat itu saya bentuknya saya bedakan juga warnanya, ada 3 warna dasar. Nah, jadi pengenalan warna pun juga sebaiknya kita mulai dengan warna dasar ya, warna dasar. Tidak langsung warnanya kayak biru muda, biru tua, tetapi misalnya kayak hijau kan memang ada hijau tua gitu ya, ada hijau muda, tapi yang lebih familiar dengan anak atau yang sama dengan daun gitu ya. Nah, di sini saya bahannya adalah balok. Baloknya bentuk segi 4, kemudian ada warna-warna, jadi ajak anak mencocokkan. Oh, ini yang mana ya bentuk segi 4 tapi warnanya merah seperti itu. Nah, jadi kan anak kelihatannya main-main aja, tapi sebenarnya dia di situ mengenal warna, mengenal bentuk, kemudian dia belajar juga untuk bertanggung jawab, kemudian belajar untuk sikap prososialnya ya, dia bisa belajar bahwa ketika aku di suatu kegiatan aku harus bisa mematuhi suatu aturan yang berlaku. Nah, penting ini kita adakan kesepakatan. Jadi misalnya di awal kita menyediakan kegiatan mainnya ada beberapa. Jadi supaya anak belajar bertanggung jawab, maka kita katakan boleh main yang lain kalau sudah selesai main yang ini, seperti itu ya. Ini cara sederhananya. Oke, baik. Demikian Kak yang bisa saya paparkan. Semoga ada hal menarik dan hal baru ya yang bisa bermanfaat. Dan nanti jangan lupa kita share ya keseruan kita pada kegiatan Ibu OTM malam ini di IG-nya. Tidak lupa untuk Kak Sidina, kemudian saya Korwil, kemudian Kak Maya ya. Ada Korwil kita juga, Kak Ayunda yang berhalangan hadir sebagai pemateri pada malam hari ini. Insya Allah next month ya untuk Kak Ayunda. Baik Kak, saya kembalikan ke Kak Maya. Terima kasih Mbak Ayu, Masya Allah. Jadi materi kita pada malam hari ini sangat berkesinambungan. Dari tadi di awal kita ada edukasi ibu hamil.